Shalom saudara, kembali lagi kita dalam intim dengan Allah. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita bersama-sama saat teduh, kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan.
Tuhan pada kami hari ini, agar kami bisa terus hati kami bertaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom, kita berjumpa kembali hari ini dalam renungan harian intim dengan Allah, hari Senin, tanggal 10 April 2023. Tema hari ini adalah kehidupan rohani yang dewasa. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 9, 1 Samuel pasal 9 sampai pasal 12. Silahkan Bapak Ibu membacanya terlebih dahulu. Saya akan ambil dari 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Ya, fokusnya di dalam 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Demikian. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu, jawab mereka. Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Bapak Ibu Saudara, Samuel adalah seorang hakim terakhir yang berfungsi juga sebagai nabi bagi umat Israel. Ia adalah anak yang dipersembahkan oleh Hana, ibunya, untuk menjadi hamba Allah sesuai dengan nazarnya. Karena Tuhan telah mendengar permohonannya meminta anak. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Semenjak selesai disapih, Samuel telah dibawa ke dalam rumah Tuhan di Silo. Untuk melayani Tuhan di bawah pengasuhan Imam Eli. Dan sejak saat itu, ia menjadi nabi Tuhan sampai akhir hidupnya. Di masa tuanya, Samuel mengangkat 2 anak laki-lakinya untuk menjadi hakim di Beersheba. Tetapi sayang, kedua anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba dan menerima suap, serta memutarbalikkan keadilan. Dalam 1 Samuel 8 ayat 3. Sebab itu orang Israel kemudian meminta seorang raja, seperti bangsa-bangsa lainnya. Dan akhirnya, Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul dari suku Benyamin menjadi raja atas Israel, agar ia menyelamatkan Israel dari tangan musuh-musuh di sekitarnya yang saat itu adalah bangsa Filistin. Dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Dengan kehadiran seorang raja atas Israel, maka masa hakim-hakim telah berakhir. Masa Samuel sebagai seorang hakim yang memimpin bangsa Israel pun telah berakhir. Selanjutnya, ia tetap menjadi seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan bagi umatnya. Sebab itu di pasal 12 ini, Samuel mengucapkan perpisahannya dan minta diri sebagai seorang hakim dari bangsa Israel. Seumur hidupnya, Samuel telah menunjukkan sebuah contoh kehidupan yang taat akan perintah Tuhan. Ada banyak orang yang memulai sesuatu dengan begitu baik, tetapi tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Salah satu contohnya adalah Saul. Saul seorang yang telah dipilih Allah untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi sayangnya, ia tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan sehingga ia telah mengakhiri hidupnya dalam kegagalan. Ucapan perpisahan Samuel membuktikan bahwa ia telah memelihara hidup kudus
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia telah membuktikan kehidupan rohani yang dewasa. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan rohani Samuel. Yang pertama, ia memelihara nama baik di hadapan Allah dan manusia. Di ayat 1-5. Umat menjadi saksi bahwa Samuel berlaku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan atau apapun yang tidak baik terhadap mereka. Kehidupan rohani yang dewasa bukan saja menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga terhadap sesama manusia. Yang kedua, Samuel menjadikan hidup menjadi kesaksian atas kebaikan Tuhan. Di ayat 6-11. Kehidupan rohani yang dewasa adalah juga kesadaran bahwa hidup kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Melalui hidup kita, orang akan mengenal Kristus. Kita bersaksi bukan saja dari perbuatan, tetapi juga dengan perkataan yang memuliakan Tuhan. Menceritakan kemuliaan Tuhan adalah bagian dari melakukan perintah Tuhan. Mazmur 105 ayat 1-2. Yang ketiga, ciri kehidupan rohani yang dewasa adalah membawa orang untuk mengikut Yesus dan beribadah kepadanya. Di ayat 12-18. Tokoh-tokoh Alkitab yang setia di akhir hidupnya akan mendorong orang lain untuk setia juga kepada Tuhan. Mengingatkan akibat dari ketaatan dan akibat dari ketidaktaatan. Galatia 6 ayat 7-8. Contoh Yosua di akhir hidupnya mengingatkan umat untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Yosua 24 ayat 22-25. Paulus di masa akhir hidupnya juga menasihatkan kepada Timotius dan kepada seluruh umat Tuhan untuk menguasai diri dan melakukan tugas pemberitaan Injil. 2 Timotius 4 ayat 5-8. Yang keempat, kehidupan rohani yang dewasa ditandai dengan tidak pernah berhenti berdoa bagi orang lain. Dalam ayat 19-25. Ada banyak tindakan pelayanan yang memerlukan tenaga ataupun uang. Mungkin di saat tertentu, saat kita sakit atau sudah tua atau lain sebagainya, orang tidak bisa melakukannya karena sudah tidak ada tenaga ataupun sudah tidak punya banyak uang. Tetapi setiap orang bisa berdoa, kapanpun dan dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun. Berdoa bagi orang lain adalah bukti dari kehidupan rohani yang dewasa. Doa yang sungguh lahir dari hati yang terbeban. Perenungan kita hari ini adalah hidup kekristenan adalah seperti lari maraton, lari jarak jauh, bukan seperti lari cepat atau sprint. Bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini adalah lebih penting daripada bagaimana kita memulainya. Untuk bisa mengakhirinya dengan baik, maka pelari maraton perlu fokus kepada tujuan. Menjaga agar stamina tetap baik. Tidak mudah menyerah dan terus berlari sampai akhir. Kehidupan rohani yang dewasa akan memelihara nama baik di hadapan Allah dan juga manusia. Bersaksi atas kebaikan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Dan membawa orang untuk menjadi murid Kristus. Dan terus berdoa bagi orang lain. Mari kita memiliki kehidupan rohani yang dewasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Kami belajar dari satu figur, yaitu Samuel, yang memulai kehidupannya
bersama dengan Tuhan sampai mengakhirinya juga di dalam rohani yang dewasa. Kami mau belajar Tuhan untuk memelihara iman kami, untuk terus berada di dalam rencana Tuhan, mengabarkan berita baik, menjaga nama baik kami juga di hadapan manusia, membawa kesaksian bagaimana Tuhan sudah begitu baik bagi kami, menceritakan pertolongan-pertolongan Tuhan kepada orang lain. Dan kami mau berdoa juga bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, atau mungkin yang membutuhkan doa kami. Tuhan, Engkau pakai kami, dan biar kami boleh menjadi pribadi yang bertumbuh terus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.